Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Rahma, NPM 234111143 dari kelas Manajemen 23B, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Sebelum saya menjelaskan rekrutmen, sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Tujuan perencanaan SDM: yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lainnya. Itu adalah beberapa tujuan perencanaan SDM. Langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Dan yang kelima adalah penentuan dan implementasi program. Nah, ini adalah contoh gambar orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini kita akan masuk ke topik awal kita, yaitu rekrutmen. Apa sih rekrutmen itu? Jadi, rekrutmen adalah proses mencari, menentukan, dan menarik para pelamar yang capable untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan SDM organisasi maupun dengan membantu calon atau pekerja potensial untuk memutuskan apakah mereka memenuhi persyaratan pekerjaan, tertarik dengan posisi pekerjaan, dan ingin bergabung dengan organisasi. Rekrutmen tidak hanya sekedar menarik orang atau calon pekerja dari luar organisasi. Proses rekrutmen berawal dari dicarinya calon pekerja sampai diterimanya lamaran di meja. Dalam rekrutmen, organisasi seharusnya juga secara fair menjelaskan kepada calon pekerja dalam memutuskan bersedia atau tidak bergabung dengan organisasinya. Tujuan rekrutmen. Rekrutmen ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan secara umum, dan yang kedua, tujuan secara khusus. Tujuan secara umum. Tujuan secara umum rekrutmen adalah untuk memberikan sebuah ketetapan bagi pelamar atau calon pekerja yang secara potensial memiliki kualifikasi tertentu. Sedangkan tujuan rekrutmen secara khusus adalah untuk menentukan kebutuhan staffing untuk masa kini dan masa mendatang bagi organisasi, dalam kaitannya dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan perencanaan SDM dan analisis jabatan. Lalu meningkatkan jumlah pelamar kerja potensial dengan biaya minimum. Meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat atau tidak tepat dengan kebutuhan organisasi, serta mengurangi kemungkinan calon pekerja terpilih untuk secara tepat meninggalkan organisasi dan berpindah bekerja ke organisasi lain. Efektivitas rekrutmen. Rekrutmen yang memiliki efektif dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat melaksanakan sejumlah kegiatan inti yang meliputi: pertama, menentukan dan membuat kategori kebutuhan SDM baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, selalu memperhatikan perubahan kondisi dalam pasar tenaga kerja. Yang ketiga, mengembangkan media atau promosi rekrutmen yang paling sesuai. Yang keempat,
menyimpan data tentang jumlah dan kualitas pelamar kerja di setiap sumber, dan menindaklanjuti setiap permohonan pelamar kerja untuk kemudian melakukan evaluasi efektivitas upaya rekrutmen yang telah dilakukan. Proses rekrutmen. Yang pertama adalah identifikasi lowongan pekerjaan. Yang kedua, tuntunan pekerjaan atau job recruitments. Yang ketiga, metode rekrutmen. Yang keempat, pelamar yang capable. Sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen ini terbagi menjadi dua, yaitu internal recruitment dan external recruitment. Internal recruitment terdiri dari job tender dan recruiting employee. External recruitment terdiri dari walk-in and write-in, deepmaker, lamaran berdasarkan informasi orang dalam, perusahaan penempatan tenaga kerja, iklan, perusahaan pencari tenaga kerja. Institut lainnya adalah lembaga pendidikan, organisasi profesi, serikat pekerja, organisasi militer, program pemerintahan, temporary help scheme, dan lain-lain. Dalam proses rekrutmen terdapat beberapa tantangan, yaitu dalam organisasi, selanjutnya kebiasaan para pencari kerja, dan yang terakhir kondisi eksternal. Tantangan dalam organisasi meliputi kebijaksanaan pemberian kompensasi, yang kedua status dari pegawai, yang ketiga perencanaan SDM, dan yang terakhir tuntunan tugas yang kelak akan dilaksanakan. Yang kedua adalah kebiasaan para pencari kerja. Dan yang terakhir adalah kondisi eksternal, meliputi tingkat pengangguran, kompetitor, kelangkaan skill dan pengetahuan, peraturan perundungan tenaga kerja, dan terakhir praktek rekrutmen organisasi lain. Nah, itulah tadi penjelasan tentang rekrutmen. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time.